Perusahaan galangan kapal milik negara, PT PAL Indonesia, terus meningkatkan kapasitas produksi kapal perang untuk memperkuat armada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Berbasis di Surabaya, PT PAL mengembangkan berbagai jenis kapal militer, mulai dari kapal tempur hingga kapal pendukung logistik. Galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya menjadi salah satu pusat penting pembangunan kapal perang nasional. Fasilitas industri strategis milik negara tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi kapal, tetapi juga berperan dalam memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia. Melalui berbagai proyek pembangunan kapal perang, PT PAL Indonesia terus berkontribusi dalam mendukung kesiapan armada laut untuk menjaga wilayah perairan nasional yang sangat luas. Beberapa waktu lalu, Senior Executive Vice President Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia, Agus Santoso, menjelaskan bagaimana perusahaan ini terus memperkuat kapasitasnya dalam membangun kapal perang modern. Tujuannya sederhana tetapi sangat penting, yaitu memastikan Indonesia memiliki armada laut yang kuat, modern, dan siap menjaga wilayah perairan yang sangat luas. Jika kita berbicara tentang kapal perang, sebenarnya ada dua jenis utama. Yang pertama adalah kapal perang permukaan, yaitu kapal yang beroperasi di atas laut. Inilah jenis kapal yang biasanya terlihat oleh masyarakat. Kapal besar yang dilengkapi radar, meriam, sistem rudal, serta helipad di bagian belakangnya. Jenis kedua adalah kapal selam atau submarine. Kapal ini bekerja secara diam-diam di bawah permukaan laut. Karena kemampuannya bergerak tanpa mudah terdeteksi, kapal selam sering disebut sebagai pemburu senyap dalam peperangan laut modern. Menurut Agus Santoso, PT PAL saat ini mengembangkan kedua jenis kapal tersebut. Artinya, perusahaan tidak hanya membangun kapal yang terlihat di permukaan laut, tetapi juga mengembangkan kapal selam yang menjadi salah satu aset strategis dalam sistem pertahanan modern. Dengan kata lain, industri kapal perang Indonesia tidak lagi hanya fokus pada satu bidang, melainkan sudah memasuki teknologi pertahanan yang jauh lebih kompleks dan maju. Sekarang kita masuk ke salah satu proyek yang paling sering dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Fregat Merah Putih. Kapal ini bukan sekedar kapal perang biasa. Dalam dunia militer laut, kapal fregat dikenal sebagai kapal tempur yang memiliki kemampuan sangat lengkap. Sebuah fregat modern mampu menghadapi berbagai ancaman sekaligus. Kapal ini dapat melawan kapal perang permukaan, memburu kapal selam musuh, bahkan menghadapi ancaman dari udara melalui sistem pertahanan udara yang canggih. Fregat Merah Putih sendiri merupakan proyek strategis nasional. Artinya, pembangunan kapal ini dipandang sangat penting bagi kekuatan pertahanan negara. PT PAL menargetkan pembangunan kapal ini tidak hanya 1 atau 2 unit saja. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlahnya direncanakan dapat mencapai 4 unit kapal fregat modern. Jika 4 kapal fregat modern tersebut benar-benar beroperasi di Laut Indonesia, tentu hal ini akan memberikan peningkatan kekuatan yang cukup signifikan bagi TNI Angkatan Laut. Kapal jenis ini biasanya dilengkapi berbagai teknologi militer mutakhir, seperti radar canggih, sistem rudal pertahanan udara, torpedo anti kapal selam, hingga helikopter tempur yang dapat lepas landas dari dek kapal. Namun ternyata rencana PT PAL tidak berhenti sampai di situ. Agus Santoso juga mengungkapkan bahwa ke depan perusahaan ini memiliki rencana yang lebih besar lagi. Selain fregat, PT PAL juga berencana mengembangkan kapal perang kelas destroyer dan kelas korvet. Agar lebih mudah dipahami, dalam dunia kapal perang terdapat semacam hierarki ukuran dan kemampuan kapal. Destroyer biasanya memiliki ukuran lebih besar dibanding fregat, serta membawa sistem radar jarak jauh dan persenjataan yang lebih kuat. Sementara itu, kapal korvet memiliki ukuran lebih kecil, tetapi sangat lincah. Kapal ini sangat efektif untuk patroli laut, pengawasan wilayah perairan, serta operasi militer di wilayah laut yang lebih sempit. Jika dianalogikan secara sederhana, destroyer bisa dianggap seperti petarung kelas berat, fregat merupakan petarung kelas menengah yang serbaguna, sedangkan korvet adalah petarung lincah yang bergerak cepat. Kombinasi ketiga jenis kapal ini biasanya membuat sebuah angkatan laut memiliki kemampuan operasi yang jauh lebih fleksibel. Menariknya, sejumlah kapal perang produksi PT PAL sebenarnya sudah aktif memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Beberapa di antaranya mungkin sudah cukup dikenal, seperti KRI Raden Edi Martadinata dengan nomor lambung 331, kemudian KRI Semarang dengan nomor 594, serta KRI Halasan dengan nomor 630. Kapal-kapal ini bukan sekedar menjadi pajangan di pelabuhan, mereka benar-benar menjalankan berbagai misi penting, mulai dari patroli laut, latihan militer, hingga operasi kemanusiaan.
Dalam beberapa situasi tertentu, kapal perang juga digunakan untuk membantu evakuasi warga negara Indonesia di luar negeri atau mengirimkan bantuan saat terjadi bencana alam. Perkembangan ini menunjukkan perubahan besar dalam industri pertahanan Indonesia. Jika pada masa lalu banyak kapal perang Indonesia dibangun sepenuhnya di luar negeri, kini semakin banyak kapal yang dapat diproduksi langsung di dalam negeri melalui PT PAL. Hal ini menandakan bahwa kemampuan teknologi dan industri pertahanan maritim Indonesia terus berkembang menuju kemandirian. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna alutsista, tetapi juga mulai menjadi produsen teknologi pertahanan maritim. Jika melihat rencana ke depan, ketika fregat Merah Putih mulai beroperasi, kemudian disusul pembangunan kapal destroyer dan korvet buatan dalam negeri, maka Indonesia berpotensi memiliki armada laut yang bukan hanya besar dari sisi jumlah, tetapi juga kuat dari sisi teknologi dan kemampuan industri pertahanan Indonesia. Perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan kapal perang di Indonesia tidak lagi sekedar proyek industri biasa. Di balik setiap kapal yang diluncurkan ke laut, terdapat proses panjang yang melibatkan ribuan tenaga ahli, mulai dari insinyur kapal, teknisi mesin, hingga spesialis sistem persenjataan. Semua bekerja bersama untuk memastikan setiap kapal yang dibangun mampu beroperasi dengan aman, kuat, dan siap menjalankan berbagai misi di laut. Membangun kapal perang modern bukanlah pekerjaan yang sederhana. Prosesnya mulai dari tahap perancangan desain kapal. Pada tahap ini, para insinyur menentukan bentuk halung kapal, sistem propulsi, hingga penempatan berbagai peralatan militer seperti radar, sistem rudal, peluncur rudal, dan sistem komunikasi canggih, agar kapal dapat terhubung dengan armada lain, serta pusat komando militer. Tahap berikutnya adalah uji coba di laut, atau yang sering disebut sea trial. Pada tahap ini, kapal yang sudah selesai dibangun akan diuji langsung di perairan untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik. Mesin kapal diuji pada berbagai kecepatan, radar diuji dalam berbagai kondisi udara, dan sistem navigasi diuji untuk memastikan kapal dapat beroperasi secara aman dan efektif. Bagi TNI Angkatan Laut, kapal perang yang modern sangat penting, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah Indonesia sangat luas, bahkan lebih luas dibandingkan daratannya. Oleh karena itu, armada laut yang kuat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan kapal perang yang modern, TNI Angkatan Laut dapat melakukan berbagai tugas penting, mulai dari patroli keamanan laut, pengawasan jalur perdagangan internasional, hingga menjaga wilayah perbatasan maritim. Selain itu, kapal perang juga sering digunakan dalam operasi kemanusiaan, seperti membantu korban bencana atau mengevakuasi warga negara Indonesia di luar negeri. Keberadaan industri seperti PT PAL juga memiliki dampak besar bagi pengembangan teknologi nasional. Setiap proyek kapal perang biasanya melibatkan kerjasama dengan berbagai perusahaan teknologi, universitas, serta lembaga penelitian. Hal ini membuat kemampuan industri dalam negeri terus berkembang dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, pembangunan kapal perang di dalam negeri juga membuka banyak lapangan pekerjaan bagi tenaga ahli Indonesia, mulai dari teknisi mesin, ahli desain kapal, hingga spesialis sistem elektronik militer. Semua berperan dalam menciptakan kapal perang yang dapat bersaing dengan produk industri pertahanan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, PT PAL juga mulai dikenal tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional. Beberapa negara bahkan mulai tertarik dengan kemampuan galangan kapal Indonesia dalam membangun kapal militer dan kapal pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa industri pertahanan maritim Indonesia perlahan mulai mendapatkan pengakuan di dunia. Dengan berbagai proyek yang sedang berjalan saat ini, termasuk pembangunan fregat Merah Putih dan rencana pengembangan kapal destroyer dan korvet buatan dalam negeri, maka masa depan industri kapal perang Indonesia terlihat semakin menjanjikan. Setiap kapal yang selesai dibangun tidak hanya menambah kekuatan armada laut Indonesia, tetapi juga menjadi simbol bahwa kemampuan teknologi dan industri nasional terus berkembang menuju tingkat yang lebih maju. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.